Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizat Mardana, calon guru penggerak Angkatan ke-8 berasal dari SMA Negeri 1 Sampelawa, Kabupaten Buton Selatan. Pada kali ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan berpihak pada anak dan implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam lingkungan sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Beliau juga berpendapat bahwa pendidikan dapat menjadi ruang bagi tumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Sejalan dengan tujuan pendidikan, peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak akan sangat berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi kita sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang kita lakukan adalah bagaimana menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai seorang guru harus mampu membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup dan berkarya dan menyesuaikan diri. Selanjutnya adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Pendidikan yang berhamba pada anak dimaksudkan adalah pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan anak, di mana menekankan pada minat dan kemampuan individu yang ada pada anak. Untuk itu, kita sebagai seorang guru harus mampu menghadirkan model dan metode pembelajaran yang bisa menggali motivasi untuk membangun komunikasi aktif seorang anak sehingga anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan yang dilandasi dengan rasa ikhlas dan cinta kasih dari seorang guru untuk mengayomi peserta didik. Berikutnya adalah pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti adalah upaya untuk membentuk perilaku peserta didik yang tercermin dalam kata, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, dan hasil karya berdasarkan nilai norma dan moral luhur bangsa Indonesia melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. Olehnya itu, guru harus senantiasa memberikan edukasi dan pembiasaan perilaku positif dalam lingkungan belajar sehingga nantinya akan tertanam nilai-nilai akhlak yang mulia ke dalam diri peserta didik yang kemudian terwujud dalam tingkah lakunya. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, Ingarso Suntolodo, artinya yang di depan memberi teladan. Dalam hal ini, guru sangat berperan penting dalam hal memberikan teladan kepada para peserta didiknya melalui tingkah laku dan perbuatan. Yang kedua adalah Ingarso Mangunkarso, artinya di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, guru bersifat sebagai motivator dan memposisikan dirinya berada di tengah-tengah siswa untuk dapat menjembatani siswa menuju cita-citanya. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang artinya dari belakang memberi dolongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sekolah saya telah melaksanakan beberapa program-program pembelajaran, di antaranya adalah kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat siswa. Kemudian, adanya kegiatan literasi yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca siswa, dan yang kemudian adalah bimbingan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal pembelajaran, untuk menciptakan ruang-ruang belajar yang nyaman dan efektif, saya merancang pembelajaran yang bermakna dan variatif dengan memanfaatkan teknologi dan lingkungan sekitar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Selain mentransfer ilmu pengetahuan, guru juga harus mampu melakukan pembiasaan-pembiasaan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai karakter. melalui kegiatan-kegiatan rutin di sekolah,
Di antaranya, pembiasaan perilaku 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan sholat zuhur bersama untuk meningkatkan rasa ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kegiatan Jumat bersih untuk membentuk jiwa gotong royong dan kerjasama antar siswa. Dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan tentu tidaklah mudah. Terdapat tantangan-tantangan yang harus dilewati seorang guru. Tantangan yang saya hadapi dalam sekolah saya adalah masih rendahnya minat dan kesadaran siswa dalam mengikuti program-program yang dibuat oleh sekolah. Selain itu, guru juga masih belum memahami sepenuhnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Namun, itu semua bisa dicari dengan melakukan solusi, yaitu menciptakan pembelajaran yang inovatif, kemudian mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pembelajaran yang memerdekakan murid, dan memberikan contoh teladan yang baik secara berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.